Halo teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah konsep perkembangan fisik dan psikomotorik, yang kedua, karakteristik fisik dan psikomotorik remaja, 3. Faktor perkembangan fisik dan psikomotorik remaja, serta implikasi dalam pendidikan. Konsep perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, dan lain-lain, dan perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, yaitu perkembangan keterampilan motorik, serta perubahan dalam kemampuan fisik, yaitu penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Aspek-aspek perkembangan fisik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Konsep perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik yaitu perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemampuan dari dalam diri seseorang. Karakteristik fisik remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol yaitu perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual pada masa remaja. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder. Karakteristik fisik pada remaja perempuan. 1. Tinggi badan bertambah. 2. Mengalami menstruasi. 3. Tumbuh bulu-bulu di ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Tumbuh payudara. 5. Pinggul melebar. 6. Perubahan berat badan. 7. Suasana hati mudah berubah atau emosi belum stabil. 8. Muncul jerawat. Karakteristik fisik pada remaja laki-laki. Pertama, tinggi badan bertambah. 2. Suara menjadi berat. 3. Pertumbuhan otot tubuh. 4. Tumbuh jakun. 5. Mengalami mimpi basah. 6. Tumbuh bulu-bulu di ketiak dan sekitar kemaluan. 7. Perubahan pada testis. 8. Timbul. Karakteristik psikomotorik. Karakteristik perkembangan remaja menurut Wong pada tahun 2009 dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. 2. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. 3. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman. 4. Perkembangan spiritual.
Remaja cenderung membandingkan agama mereka dengan orang lain, yang dapat menyebabkan mereka mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya menghasilkan perumusan dan penguatan spiritual mereka. 5. Perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, ada faktor genetik. 2. Faktor pola asuh orang tua. 3. Faktor gizi. 4. Faktor gangguan emosional. 5. Faktor jenis kelamin. 6. Faktor status sosial ekonomi. 7. Faktor kesehatan. 8. Faktor yang mempengaruhi bentuk tubuh. 9. Faktor pembentukan pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. 10. Faktor pembentukan otot-otot. 11. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. 12. Perubahan struktur jasmani. 13. Pengaruh lingkungan. Yang terakhir, interior ruang belajar. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik dalam pendidikan. Yang pertama, untuk memahami dan mengurangi permasalahan yang bertalian dengan perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. 2. Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang bertalian dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. 3. Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang timbul bertalian dengan perilaku sosial, moralitas, dan kesadaran hidup untuk penghayatan keagamaan. 4. Untuk memahami dan mengurangi permasalahan yang timbul bertalian dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif, dan kepribadian.